Penghitungan intake-output cairan adalah menghitung jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh dan keluar dari tubuh. Tujuan penghitungan intake-output cairan adalah mengetahui jumlah intake cairan, mengetahui jumlah output cairan, mengetahui balance cairan, dan menentukan kebutuhan cairan. Apa itu intake cairan? Intake cairan adalah jumlah atau volume kebutuhan tubuh manusia akan cairan per hari. Untuk rumusnya, apabila berat badan kurang dari 10 kg, maka 100 cc per kilogram berat badan. Apabila berat badannya 10-20 kg, maka rumusnya adalah 1000 cc ditambah 50 cc per kilogram berat badan. Atau berat badan dikurangi dengan 10 kg lalu dikali dengan 50. Apabila berat badannya lebih dari 20 kg, maka 1500 cc ditambah 20 cc per kilogram berat badan. Berikut adalah contoh kasus pada seorang ibu dengan berat badan 55 kg. Maka untuk penghitungan kebutuhan intake cairannya adalah sebagai berikut. Dan didapatkan hasil yakni 2700 ml. Lalu lanjut ke output cairan. Output cairan adalah proses kehilangan cairan dari tubuh. Output cairan bisa berasal dari urin, feses, keringat, paru-paru, maupun kulit. Berikut mengenai normal output cairan per 24 jam. Yakni dari urin dengan jumlah output normal 960 sampai 1680 ml per 24 jam, kemudian dari keringat atau sensible water loss yang kasat mata, yakni sekitar 1000 ml per 24 jam, kemudian dari pernafasan, normalnya 400 ml per 24 jam, lalu dari feses, sekitar 100 ml per 24 jam, dan juga dari output kulit atau invisible water wash yang tidak kasat mata dengan penghitungan rumus. Untuk penghitungan rumus invisible water wash pada dewasa yakni 15 cc dikalikan dengan berat badan. Sedangkan pada neonatus yakni 1-2 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Selanjutnya, untuk contoh kasus penghitungan invisible water wash pada seorang ibu dengan berat badan 55 kg. Selanjutnya kita bahas mengenai balance cairan. Balance cairan adalah keseimbangan antara intake dan output cairan. Pada penghitungan balance cairan, apabila didapatkan hasil bahwa intake lebih besar daripada output, maka balance dikatakan positif, dan sebaliknya. Tata laksana penghitungan intake-output cairan. Prosedurnya yakni yang pertama menghitung intake cairan, kedua hitung output cairan, ketiga, hitung balance cairan. Contoh kasus yakni seorang remaja putri dengan berat badan 45 kg, intake cairannya yakni air minum 1500 ml, makanan 1000 ml, metabolisme 300 ml. Lalu, untuk output cairannya, dari urin 1000 ml, dari feses 100 ml, dari nafas 400 ml, dari kulit 675 ml. Lalu, dihitung untuk balance cairannya. Didapatkan hasil bahwa intake lebih besar daripada output, maka balance positif, kebutuhan cairan terpenuhi. Setelah prosedur selesai, maka melakukan dokumentasi hasil, membereskan peralatan dan mencuci tangan setelah tindakan.